Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mendiskusikan tema haji, dan karena kita sudah memasuki musim haji, saya pikir tema ini akan disampaikan di banyak tempat oleh banyak orang. Beruntunglah bagi kita yang mendengarkan satu tema berulang-ulang lalu menjadi paham, karena terkadang pengajian-pengajian seperti ini itu dilihat sederhana tetapi bisa memberikan pemahaman yang baik tanpa capek dalam tanda petik ini, Pak. Karena kami di pesantren juga sama belajar, tapi kayaknya capek banget gitu. Kalau Bapak kan bisa lebih santai dan prosesnya panjang. Saya ingin memulai dengan bahwa ketika kita membicarakan ajaran agama, maka paradigma yang kita miliki adalah agama itu memberikan kebahagiaan, memberikan pedoman untuk kita supaya bisa bahagia. Di surat Toha ayat 2, Pak, ya, dinyatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad bukan untuk membuat susah. Kalau kita punya paradigma ini, maka kita akan menikmati semua ajaran agama, kita akan menikmati semua peribadatan dan tidak keberatan ketika harus meninggalkan semua larangan. Karena memang ajaran agama itu pada akhirnya akan membuat kita bahagia. Ini bagi saya sesuatu yang penting untuk kita sadari, sehingga dalam menjalani ajaran agama itu kita happy dan tidak tidak terbebani. Ajaran agama itu bikin bahagia, Pak, dan konsep bahagia itu terkadang bagi kita lebih segmented ya, dan terkadang semu. Karena sebagian orang akan menganggap bahagia itu badan sehat, punya uang yang cukup, keluarga yang tidak ada masalah, tetangga yang enak, makanan yang enak. Itu kadang-kadang orang menganggap itulah kebahagiaan. Ya memang itu kebahagiaan, tapi ternyata bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Dan kadang-kadang Allah perlu memberikan sesuatu yang sulit supaya kita bisa mengapresiasi kebahagiaan itu. Ini bagi bapak-bapak yang sudah biasa makan makanan enak, misalnya sering makan misalnya nasi padang, maka nasi padang itu tidak akan terasa begitu nikmat, berbeda kalau kita puasa. Nasi padang akan terasa sangat nikmat ketika kita puasa dulu, Pak. Jangankan nasi padang yang udah nggak ada dagingnya, tinggal kuahnya saja itu, Pak. Itu enak kalau lagi buka puasa. Kenapa? Ya karena ternyata harus diberikan proses tertentu sehingga kenikmatan itu memang terasa nikmat. Bagi bapak-bapak yang tinggalnya di pinggir pantai yang indah, saya sebutlah misalnya bapak rumahnya di Lombok, pantainya indah, itu keindahan pantai itu jadi biasa saja gitu. Beda kalau kita yang orang Jakarta gitu, yang tiap mau ke pantai, pantainya pantai Ancol, ketika ke Lombok baru akan terasa betapa indahnya Lombok. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ketika kita punya paradigma ajaran agama itu membahagiakan, tiap kali ada ajaran agama kita punya suasana batin yang positif. Karena ketika kita membicarakan haji itu ibadah yang capek, Pak. Ibadah capek, ibadah fisik yang paling capek itu haji. Harus tawaf, musim haji tawafnya banyak banget orangnya, Pak, ya. Lalu harus wukuf, udah enak-enak di hotel harus wukuf di Padang Arafah. Walaupun sekarang Padang Arafah sudah seperti hotel, tapi tetap saja kita berada di tempat yang tidak senikmat kalau kita berada di rumah. Durasinya lama, bayarnya mahal. Kira-kira haji diidentikan sebagai ibadah yang mahal, capek, dan lama. Kira-kira seperti itu. Maka tidak aneh kalau ada orang yang merasa tidak perlu haji.
capek banget lah, mendingan ibadah yang lain gitu. Lalu muncullah ibadah ini saya suka, ibadah ini saya kurang suka. Nah, padahal paradigmanya adalah semua peribadatan itu pasti membahagiakan, tinggal kita sadar atau tidak, dan kebahagiaan itu menggunakan ukuran yang holistik, bukan ukuran yang apa namanya, yang tadi segmented, yang menurut kita ini bahagia kayak gini gitu. Ternyata bahagia itu lebih daripada itu. Karena ketika kita membicarakan bahagia lalu orientasi atau yang kita pahami sebagai bahagia adalah uang itu banyak gitu, maka orang yang nggak punya duit dianggap tidak bahagia. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, agama datang bukan untuk mengajarkan kita cari uang, Pak. Bukan. Maka jangan aneh kalau nanti ada ustadz yang kaya, ada ustadz yang nggak kaya. Karena ajaran agama bukan ngajarin orang nyari duit, tapi ajaran agama mengajarkan orang saat punya uang dia bahagia, saat nggak punya uang dia juga bahagia. Ajaran agama bukan kemudian membuat kita sehat, bukan. Sehat itu urusan Tuhan. Yang biasa kita ikhtiarkan dengan makanan bergizi, olahraga, pola hidup yang sehat, cukup istirahat, pikiran yang positif. Kita ikhtiarkan itu. Agama bukan membuat kita sehat, tapi membuat kita bahagia saat sehat dan membuat kita tetap bahagia saat sakit. Maka nanti kita dapati ada orang yang apa ya, yang harus diuji dengan sakit padahal dia orang baik gitu. Itu orang baik banget, soleh banget, tapi kok sakit mulu gitu. Lalu orang menyangka dia nggak bahagia. Atau ada orang yang soleh ke masjid itu, tapi kemudian kok duitnya pas-pasan gitu, kayaknya kadang-kadang malah minjem duit gitu. Salah, karena agama tidak mengajarkan orang mendapatkan banyak uang, tapi untuk bahagia saat punya uang dan tidak punya uang saat sehat dan saat sakit. Jadi apapun kondisi kita, kita akan bahagia. Kira-kira kayak gitu agama, Pak.